Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oleh kabar kemudian semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya bermain bagi anak. Sesuai dengan kebijakan Direktur PAUD dalam masa COVID ini, kita melakukan pembelajaran dengan daring, baik pembelajaran dengan orang tua maupun pembelajaran dengan anak. Ini adalah identitas saya. Nah, di sini kita dapat menggambarkan apakah gambaran untayan kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini, kita melakukannya bersama dengan orang tua dan anak. Kita menjelaskan kepada orang tua apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, pembelajaran daring ini dapat dilakukan dengan orang tua dengan anak, kemudian orang tua dengan guru, dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan daring. Nah, dari materi ini atau tujuan materi yang dilakukan dalam kegiatan daring ini, dalam kegiatan belajar bermain, peserta dapat mengidentifikasi alat bermain, kegiatan main di rumah. Peserta dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam pendampingan anak bermain di rumah. Anak dalam proses pembelajaran di rumah. Nah, selanjutnya, mengapa perlu pembelajaran ini? Pembelajaran ini sangat penting karena pentingnya bermain ini dapat dilakukan di rumah. Usia anak adalah usia di mana ia saat itu lebih senang dengan bermain dan belajar. Apa itu bermain di rumah? Nah, bermain ini dapat dilakukan di rumah pada saat COVID seperti sekarang ini, karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak boleh berkumpul, kemudian harus menggunakan masker. Nah, dalam hal ini bermain dapat dilakukan di rumah. Seperti pendapat Saint yang mengatakan bahwa seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Nah, dalam hal ini guru adalah merupakan sebagai penuntun anak-anak dalam menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang tepat tetapi yang terpenting agar anak-anak dapat memahami sesuatu dan membangun suatu kemampuan diri sendiri untuk menemukan sendiri. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau ada beberapa hal, yaitu dalam tantangan pendidikan pada abad ke-21. Ada yang disebut dengan 4K. 4K di sini adalah yang pertama kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikasi. Nah, dalam 4K ini satu dengan yang lain dia saling keterkaitan. Kritis di sini adalah anak-anak dapat merespon secara spontan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, setelah kegiatan kritis ini dilakukan, di sini anak dituntut untuk kreatif menciptakan sesuatu hal yang baru walaupun itu dalam bentuk sederhana. Karena anak-anak ini adalah lebih suka dengan hal-hal yang baru karena anak-anak memiliki sifat yang pembosan.
cepat bosan. Nah, anak-anak juga selain cepat bosan, dia juga akan melakukan sesuatu hal yang menarik orang lain, menarik perhatian orang lain, tapi tanpa disadari sebetulnya yang ia lakukan itu adalah sesuatu hal yang baru, yang disebut hal yang kreatif. Nah, setelah melakukan kegiatan kritis, kemudian anak kreatif, dan ini harus dilakukan dengan kerjasama, kemudian dikomunikasikan. Nah, dari 4 kas tersebut, dapatlah diambil atau dijadikan bahwa rumahku itu menjadi sekolahku. Nah, dalam hal ini yang pertama sekali dalam rumahku sekolahku adalah yang pertama rumah menjadi tempat anak bermain. Dalam hal tempat bermain ini dapat mengoptimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Nah, peran keluarga di sini adalah ibu, ayah, kakak. Selanjutnya, setelah optimalisasi peran keluarga, kemudian di sini yang ketiga meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga, yaitu gurunya, kemudian orang tuanya. Nah, keempat, dapat mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Nah, dengan kerjasama antara guru, kemudian orang tua, maka akan timbullah suatu karakter yang dimiliki oleh anak. Nah, karakter ini biasanya akan terbawa dari kecil sampai nanti dia dewasa. Nah, kemudian yang kelima adanya keterpaduan atau keterkaitan yang dilakukan satuan PAUD dengan rumah atau dengan tempat tinggal anak. Nah, kegiatan yang keenam adalah kegiatan di lingkungan rumah. Nah, kegiatan di lingkungan rumah ini dapat meningkatkan kemampuan yang disebut dengan 4 kata tadi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan bekerja sama. Dimanakah anak bisa bermain? Nah, di sini dalam hal ini anak bisa bermain, tidak harus bermain berkumpul dengan teman-temannya, harus pergi jauh. Kita dapat memanfaatkan lingkungan rumah. Di dalam lingkungan rumah ini ada beberapa tempat yang bisa dilakukan atau bisa digunakan anak untuk bermain dengan pendampingan orang tua. Misalnya di dapur, kemudian di ruang tamu, di garasi, di halaman, di kamar tidur, di kamar mandi, bahkan bisa dilakukan di ruang keluarga. Apa saja alat-alat bermain itu? Di sini bisa Bunda-Bunda lihat contoh-contoh alat bermain yang ditemukan di rumah kita atau di rumah anak-anak kita. Contohnya kentang nasi, kemudian sampo, kemudian pembersih lantai, sikat gigi, kemudian pembersih WC. Apa alat-alat ini bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk bermain di rumah. Karena anak-anak ini masa usia anak-anak adalah masa usia di mana ia suka bermain, suka berbuat sesuatu yang baru, yang menciptakan sesuatu yang baru. Karena anak-anak ini tidak betah untuk duduk diam, dia akan merasa bosan. Selanjutnya, ini adalah alat-alat bermain di dapur. Nah, bisa kita lihat di sini, benda yang bisa kita lakukan kegiatan bermainnya itu seperti ini ada beberapa contoh permainan alat-alat bumbu dapur. Di sini nanti anak bisa merasakan atau menebak apa-apa yang disebut dengan bumbu dapur. Kemudian dia akan mencium aromanya, kemudian dia bisa menggunakan panca inderanya, kemudian dia bermain dengan cara menumbuk beberapa macam bumbu dapur, kemudian dia tahu berapa ukurannya, adakah yang besar, ada yang kecil, kemudian dia belajar dengan bimbingan orang tua dan guru, dia bisa belajar membuat jamu, kemudian dia akan mengelompokkan bumbu-bumbu, kemudian timbang beratnya, hurufnya, dan bisa dijadikan atau menciptakan
alat musik. Kegiatan bermain di dapur ini dapat juga dilakukan dengan dengar suaraku, misalnya dengar suaraku dan tebaklah. Dia akan memukul alat-alat yang ada di dapur, misalnya kaleng. Anak mendengarkan, kemudian akan menebak. Yang dipukul itu adalah suara kaleng, ataukah suara botol, ataukah suara panci. Nah, kemudian ada lagi permainan yang bisa dilakukan anak di dapur, misalnya dengan mengumpulkan dan atau melihat bermacam-macam buah-buahan yang ada di dapur yang sudah dibeli oleh orang tuanya. Dia mencoba bersama orang tua membuat jus, kemudian membuat cara memasak, belajar memasak, membersihkan buah-buahan, kemudian belajar memotong. Tentu saja dalam kegiatan ini selalu ada pendampingan dari orang tua. Nah, selanjutnya ada tempat bermain selain dari dapur, ada lagi tempat bermain yaitu di ruang makan. Nah, di ruang makan ini dapat kita temukan beberapa alat. Kita jelaskan kepada anak bahwasanya seperti serbet, ini ada yang tempat di ruang makan, kemudian meja makan, kemudian sendok, piring, garpu. Nah, kegiatan ini juga dapat dilakukan. Misalnya, kalau kita memegang piring, apa pasangan piring anak bunda? Nah, itu dia memperhatikan kita sehari-hari, orang tua, keluarga yang sedang makan, ia akan memperhatikan. Oh, kalau piring ini untuk pasangannya, selalu kalau makan pasangannya sendok atau garpu. Nah, kemudian dia melihat lagi ada meja makan. Nah, meja makan itu dia akan melihat kalau ada meja makan, ayah bunda, kemudian anak makan di meja, tapi tidak dengan makan berdiri. Dia lihat meja itu pasangannya kursi. Kemudian ada lagi alat-alat di dapur, contohnya seperti cangkir. Nah, cangkir ini orang tua mencoba untuk memukul cangkir ini. Anak diminta menebak suara apa, misalnya yang dipukulnya itu cangkir, piring. Nah, anak harus bisa mencari atau membedakan suara cangkir yang dipukul atau piring yang dipukul. Nah, itu bisa dipakai untuk sebagai alat musik. Nah, kemudian ada lagi misalnya manfaat atau guna dari serbet. Serbet ini adalah untuk alat membersihkan tangan setelah makan. Kemudian dalam serbet ini juga dapat diketahui misalnya kursi, meja, bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya alat bermain di dalam ruang keluarga. Nah, di dalam ruang keluarga ini ada beberapa bahan dan alat yang ditemukan, bisa kita lihat di bunda, contohnya di sini ada gambarnya, ada ban mobil, kemudian papan kayu, kepingan balok, mobil-mobilan, dan benda-benda yang ada di rumah. Di sini kreatif di sini anak dapat merangkai. Bagaimana cara merangkai, misalnya membuat sebuah mobil. Nah, terpikir karena sering melihat mobil itu akan terpikir secara sendiri. Bentuk mobil itu seperti apa, bannya seperti apa, mencoba untuk memasangkan satu dengan yang lainnya. Di sini selain itu, alat bermain di ruang keluarga, ada juga namanya gelas air mineral, ketik, kemudian es krim, kursi, meja, lemari seperti yang kita lihat tadi, kemudian ada sedotan. Nah, di sini kita dapat membedakan, membantu anak membedakan bentuknya, kemudian anak memindahkan, ya memindahkan
benda-benda tersebut atau mengumpulkan benda-benda tersebut sesuai bentuknya, kemudian anak bisa melakukan berjalan, bervariasi dengan menggunakan menggunakan kursi atau misalnya berputar-putar dengan di meja dengan berjalan bervariasi, kemudian mengetahui berapa tinggi dari mainan yang dilihat anak tersebut. Nah, selanjutnya ini ada beberapa permainan yang ada di kamar mandi. Nah, juga bisa lihat di sini ada gambar sampo, kemudian ada sikat gigi, ada pembersih lantai, ada ember tempat air, ada handuk, kemudian ada rak, ada bak mandi. Di sini dapat dilakukan suatu permainan misalnya. Nah, alat-alat ini bisa dipakai untuk sabun misalnya dimasukkan ke dalam bak, kemudian kita tiup dengan menggunakan pipet, itu akan membuat suatu gelembung. Nah, kita jelaskan gelembung itu yang berbusa itu adalah sabun. Nah, kemudian kita dapat menggunakan sikat gigi atau sikat lantai, kemudian kita masukkan ke dalam bak. Apakah bak ini, sikat ini terapung atau tenggelam? Nah, kemudian kita mengajarkan juga kepada anak bagaimana cara menjaga kebersihan dengan cara bermain dan bernyanyi, membersihkan lantai dengan menggunakan sikat lantai. Nah, dan di sini juga anak dapat membedakan bentuk-bentuk dari benda tersebut. Kemudian dia bisa menyebutkan nama-nama benda tersebut. Misalnya membuat sikat gigi bentuknya seperti ini, namanya sikat gigi bentuknya seperti apa. Nah, tisu ini bentuknya seperti apa. Bak mandi bentuknya seperti apa. Nah, itu dapat dilakukan. Nah, kemudian alat bermain dapat juga dilakukan saat bermain itu dilakukan di halaman rumah. Contoh alat bermain di halaman rumah. Nah, di sini bisa Bunda lihat ada kaleng yang sudah tidak terpakai. Kita gunakan sebagai alat bermain anak, misalnya untuk bermain masak-masakan. Kemudian kita gunakan daun, ranting, kemudian batu, bunga, kayu. Nah, ini bisa untuk alat membuat atau menggambar, melukis tanaman. Misalnya daun itu kita letakkan di atas kertas, kemudian kita mengikuti bentuknya dengan menggunakan pensil. Kemudian ada lagi kaleng, paralon, kemudian wadah. Ukuran itu bisa digunakan untuk sebagai alat musik dengan bunyi yang berbeda-beda. Nah, bunyi kaleng berbeda, kemudian paralon juga bunyinya berbeda, kemudian alat pemusiknya dapat kita gunakan dengan menggunakan kayu. Nah, selanjutnya selain dari kaleng-kaleng bekas yang tidak terpakai tadi untuk bermain di halaman rumah, ada juga kegiatan yang bisa dilakukan karena dengan menggunakan tutup toples, kemudian plastik jaring bekas buah misalnya, atau kita gunakan tutup bekas cat itu untuk anak belajar mengetahui seberapa jauh benda itu dapat dilempar. Kemudian anak bermain, dia akan bermain melempar tutup dari tutup toples tadi atau dari tutup bekas cat tadi. Anak akan suka melakukan itu, kemudian dia melempar, dia berlari mengambil kembali dan melemparnya kembali. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan dengan menyediakan beberapa macam botol
kemudian diberi warna dari botol yang satu, misalnya berwarna merah, biru, kuning, atau berwarna hijau, tapi pewarna ini adalah pewarna yang tidak berbahaya bagi anak, berwarna makanan, kemudian tidak ada efeknya, kemudian kita siapkan gunting sampai bunga berwarna putih yang segar atau bisa kita gunakan tisu. Tisu di sini kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita beri warna. Nah, maka nanti warna itu akan berjalan atau merubah warna tisu yang kita tempelkan. Nah, selain itu, alat bermain di halaman rumah banyak sekali yang bisa kita lakukan seperti main karet, main dakon, kemudian menggunakan biji-bijian. Nah, karet ini bisa digunakan untuk bermain berlompat tali, kemudian biji-bijian bisa bermain dakon, kemudian kerikil bisa bermain untuk goyang, kemudian kapur tulis, genteng, nah itu bisa dilakukan. Selanjutnya tisu, pewarna makanan, nah, bisa dilakukan menjadi jembatan pelangi seperti yang kita jelaskan tadi. Jembatan pelangi dengan menggunakan tisu kita sambungkan dari yang berwarna merah, kemudian kita masukkan tisu, kita sambungkan ke berwarna kuning, kita sambung tisu kembali ke berwarna hijau. Itu akan terjadi suatu jembatan karena pewarna tadi ini akan meresap ke tisu-tisu. Nah, kemudian kita dapat gunakan juga benda-benda daur ulang yang lain. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah lakukan bermain di dapur, di ruang keluarga, di halaman. Nah, sekarang kita coba untuk mengetahui alat bermain yang ada di kamar tidur. Nah, di sini Bunda bisa lihat beberapa alat bermain di kamar tidur seperti gantungan baju hanger, kemudian ada tas, ada kasur. Nah, di sini bisa dilakukan, misalnya menghitung jumlah kancing baju yang bajunya digantung di lemari dengan menggunakan hanger. Berapa jumlah kancing baju yang ada, misalnya baju ayah digantung, kita hitung berapa jumlah kancing baju ayah yang digantung, kemudian berapa jumlah kancing baju ibu yang digantung. Nah, kemudian kita selain itu kita juga dapat menghiasi kamar. Setelah bangun tidur, dapat melipat selimutnya, menyusun bantalnya. Nah, kemudian di situ akan terlihat tumpukan-tumpukan bantal. Nah, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan dapat menemukan bentuknya. Segi 4 kah dia, persegi panjang kah, atau persegi 3. Nah, di sini juga anak dapat bermain, misalnya membariskan bantal-bantal tersebut dan melakukan lompat bantal. Nah, kemudian juga dapat dilakukan lompat bantal ini. Nah, praktisnya dalam permainan di kamar, di tempat, kemudian di halaman, di dapur, di ruang keluarga, kita tidak terlepas dari beberapa hal atau tips praktis untuk guru dan orang tua. Nah, di sini ini adalah beberapa hal yang sangat penting sekali dilakukan oleh guru dan orang tua. Yang pertama, saat bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kita lihat berapa usia anak, berarti anak yang usianya sekian sampai sekian ini sesuai bermain dengan permainan ini. Jangan kita paksakan satu permainan yang memang tidak mampu dilakukan oleh anak. Nah, yang kedua, alat bermain harus aman bagi anak. Hindari benda yang mudah pecah, kemudian benda yang tajam ataupun benda yang beracun. Nah, ketiga, alat bermain ini seharusnya mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau, benda-benda yang diletakkan dalam jangkauan anak. Jangan anak yang
usia 0 sampai 6 tahun, tetapi mainannya itu diletakkan di atas lemari yang tingginya 1 atau sampai 2 meter lebih. Nah, kemudian anak juga harus bisa menjangkau beberapa mainan, maka rumah telah memberikan pesan. Nah, di sini orang tua memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. Nah, selanjutnya, usaha agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Usahakan orang tua ini dapat melakukan kegiatan rutin harian. Nah, yang kelima, ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Karena kita ketahui bersama, sifat anak adalah sifat atau memiliki sifat yang gampang bosan dalam satu permainan. Kita seorang tua ini harus lebih kreatif menciptakan suasana bermain yang menyenangkan sehingga menarik perhatian anak. Nah, yang keenam, tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Nah, kadang kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, anak kepinginnya bermain, misalnya ingin bermain tembak-tembakan. Nah, kita paksakan. Kamu tidak boleh bermain itu, kamu harus bermain yang ini. Nah, itu ikut kakak kamu yang sedang bermain ini. Nah, itu adalah suatu paksaan dan anak akan merasa dirinya itu tidak memiliki kebebasan untuk berkreatif. Nah, selanjutnya bersikaplah sabar dan sportif. Nah, kita sebagai guru maupun orang tua harus selalu bersabar dan sportif. Kadang-kadang kita tidak mengakui kelebihan anak, tapi kita lebih mengotoriter apa yang harus dilakukan anak, dan kesabaran itu sangat dibutuhkan. Nah, 9, jadilah contoh bagi anak karena anak akan menirukan apa yang dilakukan orang tua. Apa yang terjadi di rumah kadangkala selalu terbawa di lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan di mana anak tinggal. Gambaran dirinya itu yang terjadi di rumah, gambaran dirinya itu akan terlihat di luar rumah. Makanya kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak sehingga anak juga melakukan hal-hal yang baik bila berada di luar rumah. Nah, libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah, misalnya apabila seorang ibu sedang membersihkan atau menyapu, ajak anak untuk menyapu. Walaupun itu dilakukannya tidak bersih, menyapu asal-asalan, kita tidak melihat bagaimana dia menyapu harus bersih, tapi kita lihat dia belajar prosesnya untuk bagaimana cara orang menyapu walaupun yang dilakukan itu belum tentu benar. Nah, yang ke-11, biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang dia ketahui. Nah, di sini di atas tadi sudah kita katakan namanya 4K, kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Nah, di sini berarti biarkan anak kritis, merespon, menemukan sesuatu yang ingin ia ketahui. Refleksi dari kegiatan ini adalah bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah. Apakah alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Nah, jadi kita harus bisa memilih alat-alat mana permainan yang bisa mengembangkan aspek perkembangan anak. Nah, ini ada beberapa contoh hal bermain yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya pengenalan perubahan bentuk bahan. Kita kan sering tuh anak-anak melihat misalnya di dalam kulkas ada sebuah es batu yang sudah keras. Nah, kemudian kita kenal kepada anak ini adalah sebuah es batu. Kemudian kita perkenalkan, kita akan mengenalkan perubahan bentuk. Kita tentukan bahan, misalnya es batu, gelas aqua, kemudian baskom.
benang, dan air. Kita bersama-sama dengan anak mengamati. Nah, kemudian caranya, tuang air dalam gelas aqua, masukkan es batu hingga mencair. Nah, minta kepada anak mengamati apa yang terjadi pada air dalam gelas tersebut. Ya, kemudian letakkan tali pada es batu dan minta anak mengamati apa yang terjadi pada es batu tersebut. Di sini nanti Bunda bisa mencoba bersama anak atau bersama dengan orang tua supaya nanti orang tua bisa mempraktekkan tentang bagaimana tadi es batu yang dimasukkan ke dalam aqua dengan alat-alat yang sudah dijelaskan di atas tadi bisa Bunda lakukan. Nah, kemudian dengan dengarkan suaraku. Tadi adalah perubahan bentuk, sekarang dengan mendengarkan suara. Nah, permainan ini dapat dilakukan dan sangat-sangat mengasihkan bagi anak, di mana kapan saja dan dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah, yang ada di dalam rumah. Nah, contohnya untuk mengenalkan suara, contohnya mangkok, kemudian sendok, piring, botol plastik, panci. Nah, kemudian cara bermainnya ini, pilih dulu benda-benda ini atau kelompokkan dulu benda-benda ini. Kemudian kita gunakan benda-benda yang tidak mudah pecah dan tidak berbahaya. Kemudian kita pukul-pukul, kan benda itu pasti akan mengeluarkan bunyi. Bila bunyinya kuat, kita pukul dengan kuat, kemudian kita pukul lagi dengan suara yang pelan. Nah, bagaimana bisa membedakan suara yang keras dengan suara yang lemah atau yang pelan. Kemudian permainan ini akan lebih menarik lagi bila si kecil menciptakan irama yang saling bersaut-sautan. Misalnya anak yang satu memukul misalnya sendok dengan piring, kemudian anak yang satu menggunakan mangkok dengan sendok, kemudian yang satu menggunakan botol plastik atau panci. Nah, dari anak-anak ini kita beri arahan memukulnya secara bergantian. Nah, misalnya si A pukul dulu, kemudian si B menyahut, si C menyahut, si D menyahut. Nah, secara bergantian kemudian akan mengetahui bagaimana suara-suara dari alat-alat musik tadi yang ada di dapur. Nah, kemudian selain itu di sini juga kita dapat mengajak anak untuk belajar sambil bermain dengan menggunakan botol-botol aqua. Nah, kita coba menyusun secara bertingkat atau menyusun secara samping dengan satu tingkat yang pertama, kemudian kita gunakan dua tingkat, atau seperti untuk alat-alat melompat, nah itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian alat bermain tadi itu ada juga yang kita sebut tadi adalah jembatan pelangi. Nah, di sini bahannya bisa kita gunakan botol kaca atau botol bekas mineral, botol makanan, kemudian kita siapkan gunting, kita taruh 3 bunga atau tisu. Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan di rumah dengan cara mencampur memberi warna dari beberapa botol yang sudah kita sediakan dan kita beri tisu. Nah, nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi. Selain dari permainan tadi yang ada di kamar, kemudian di dapur, di ruang keluarga, di garasi, nah di sini juga kita dapat melakukan bermain dengan anak-anak dengan cara bertanam. Kemudian orang tua dan anak melakukan percobaan dengan menanam atau menyiram tanaman.
setiap hari anak-anak kan harus anak-anak itu kan mengikuti kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh orang tuanya sehari-hari. Nah, di situ kita menanam, kemudian menyiram bunga dengan anak dan mengamati setiap hari bagaimana cara pertama bagaimana cara menanam tanaman, kemudian merawatnya supaya tanaman tidak layu, kemudian sebutkan bagian-bagian tanaman, ada daun, kemudian akar, ada batang, ada bunga. Nah, di situ juga ada berbagai macam jenis tanaman, kemudian apa saja manfaat dari tanaman yang kita tanam di lingkungan rumah, kemudian bagaimana tanaman ini bisa tumbuh, apakah perlu disiram atau dipupuk, kemudian kenapa tanaman ini bisa mati, apa yang menyebabkannya. Setelah Bunda tadi melihat paparan dari awal sampai akhir, di sini ada tugas mandiri yang harus Bunda lakukan. Alat main apa saja yang Anda temukan, yang Bunda temukan atau orang tua temukan di rumah masing-masing, kemudian kegiatan main apa yang bisa dilakukan anak, kemudian aspek perkembangan apa yang muncul. Nah, tindak lanjutnya, nah di sini kita mencatat segala kegiatan, kemudian kita lakukan sharing rencana, kemudian secara dengan orang tua dan anak, sehingga kita mengetahui bagaimana perkembangan anak. Nah, itulah tadi paparan materi pertama dari pembelajaran dari kita, yaitu tentang pentingnya bermain bagi anak-anak di rumah. Dan saya ucapkan terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia untuk Bunda semua dan sehat semuanya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.